Stellar Transformations, episode 270. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tubuh Qin Yu tiba-tiba berhenti. Dia menatap Aoku yang berada di luar pintu. Dia melihat Aoku dan kemudian melirik Bai Feng di udara. Seketika itu juga, sebuah ide terlintas di benak Qin Yu. Mungkinkah Zhong Jue sengaja membawa orang untuk menghadapinya? Tuan Muda Zhong Jue, Anda adalah pilar masa depan klan burung kami. Sebagai burung peng agung bersayap emas kedua, bagaimana mungkin Anda melakukan, bagaimana mungkin Anda berani tidak mematuhi perintah yang mulia? Anda malah dengan sia-sia mencoba menyerahkan Bai Xin kepada Hei Yu dan mereka. Kata Bai Feng dingin di udara. Wajah Zhong Jue saat ini terlihat agak jelek. Tuan Bai Feng dan Aoku. Zhong Jue menegakkan pinggangnya dan menatap keduanya. Ketika Yang Mulia ingin membunuh Hei Yu, kalian berdua juga mendukung keputusannya. Dan saat itu, saya sudah memberitahu kalian semua bahwa, di balik Hei Yu dan kedua saudaranya ada seorang ahli misterius. Hei Yu tidak boleh dibunuh. Namun kalian semua tidak mempercayai saya. Baiklah, di masa depan, ketika kalian semua menyesali keputusan kalian, sebaiknya jangan salahkan saya. Setelah Zhong Jue mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik. Tuan Muda Zhong Jue, Anda sudah mau pergi? Tanya Bai Feng dingin. Zhong Jue segera berbalik, dia menatap Bai Feng dengan ekspresi yang sangat dingin. Bai Feng, mungkinkah kau ingin membunuhku? Suara Zhong Jue sangat keras. Keangkuhannya menutupi suara Bai Feng hanya dengan satu suara. Zhong Jue kemudian melirik Aoku. Jika kalian berdua berani membunuhku, datang dan bunuh aku. Setelah Zhong Jue selesai mengucapkan kata-kata itu, tanpa mempedulikan dua orang lainnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju cakrawala. Bai Feng dan Aoku melihat Zhong Jue pergi begitu saja tetapi tidak berusaha menghalangi kepergiannya. Binatang suci super burung peng agung bersayap emas sangat berharga bagi klan burung. Status mereka sangat berharga. Lebih jauh lagi, Zhong Jue bukanlah binatang suci super phoenix atau binatang suci super merak 7 warna. Dia adalah burung peng agung bersayap emas, binatang suci super dari klan terkuat klan burung, klan Peng. Sekalipun Kaisar Iblis Peng ingin membunuh Zhong Jue, dia tetap harus memberikan alasan yang cukup masuk akal. Adapun Bai Feng, Aoku, dan yang lainnya, yang paling bisa mereka lakukan hanyalah mengkritik Zhong Jue. Membunuh. Mereka berdua tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu, dan mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bai Feng mendengus dingin. Sikap tidak hormat Zhong Jue terhadapnya membuatnya sangat tidak senang. Segera setelah itu, perhatian Bai Feng dan Aoku beralih ke Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu. Meskipun mereka tidak berani membunuh Zhong Jue, mereka tetap berani membunuh Qin Yu dan Hei Yu. Adapun Hou Fei, karena mereka mengetahui kedudukan Hou Fei, mereka juga tidak berani membunuhnya begitu saja. Mereka berdua tahu bahwa di belakang Hou Fei berdiri Kaisar Kera Agung yang bahkan Kaisar Iblis Peng pun harus mempertimbangkannya. Qin Yu merasakan kekuatan di seluruh tubuhnya mendidih. Sudah 1000 tahun berlalu. Sepanjang 1000 tahun ini, Qin Yu belum pernah benar-benar bertarung sampai mati. Qin Yu telah bertarung dalam berbagai pertempuran sejak muda, bahkan darahnya pun mengandung kecanduan akan pertempuran. Fei Fei, Xiao Hei, mereka berdua adalah Kaisar Iblis tingkat 8. Mereka cukup untuk menguji kekuatan kita. Suara Qin Yu mengandung sedikit kegembiraan. Hou Fei menjilat bibirnya, matanya mulai bersinar. Dia melirik Aoku lalu melirik Bai Feng. Adapun Hei Yu, dia menatap Aoku dengan niat membunuh yang sangat besar. Itu karena Aoku masih memegang Bai Xin di tangannya. Kakak, aku sudah lelah menunggu. Hou Fei memegang tongkat hitam di tangan kirinya. Adapun tangan kanannya, terus-menerus membuka dan menutup. Kedua matanya yang berapi-api menatap tajam lawan-lawannya. Oh, cukup berani. Bai Feng mencibir. Sosok Aoku bergerak dan tiba di samping Bai Feng. Dia masih memegang Bai Xin di tangannya. Semua orang mengerti bahwa dengan kekuatan Aoku, dia akan mampu membunuh Bai Xin dengan mudah hanya dengan sebuah niat. Tatapan Bai Xin tertuju pada Hei Yu sepanjang waktu. Yu kecil,
Kakak Baisin, aku pasti akan menyelamatkanmu. Seluruh otot tubuh Heiyu gemetar. Dia berkata dengan tegas, dasar bocah nakal, kau sedang bermimpi, terdengar suara serak Aoku. Dan tepat pada saat itu, Kinyu dan saudara-saudaranya merasakan bahwa ruang angkasa bergetar. Hanya dalam sekejap kemudian, lebih dari selusin orang telah tiba di ruang udara di atas halaman. Orang-orang itu semua dengan hormat berkata serempak, kami memberi hormat kepada kedua tuan. Kalian semua harus membawa Baisin kembali ke kota kekaisaran. Aoku melemparkan Baisin kepada pemimpin kelompok yang datang. Pemimpin kelompok itu segera menerima Baisin. Baisin saat itu tampak terikat. Ia sangat tidak bergerak. Suara serak Aoku terdengar sekali lagi. Kami tidak membutuhkan kalian semua di sini lagi, kalian bisa pergi. Baik, tuanku. Lebih dari selusin orang ini menghilang dari pandangan Kinyu dan saudaranya hanya dalam sekejap. Kakak, Heiyu mengirimkan pesan suara kepada Kinyu. Aku akan mengejar dan menyelamatkan adik Baisin. Jangan gegabah. Kinyu segera menghentikan Heiyu. Kinyu sangat yakin bahwa keberanian kedua ahli hebat ini menyerahkan Baisin kepada bawahan mereka di depan mereka, menandakan bahwa mereka cukup yakin bahwa mereka akan mampu membuat Kinyu dan mereka tidak dapat dengan mudah menyelamatkan Baisin. Kinyu, Hou Fei, Heiyu, benarkah? Bai Feng tersenyum tipis dan berkata, kalian tidak perlu lagi mencari-cari, mustahil bagi kalian semua untuk menyelamatkan Baisin. Aku tahu temperamen Aoku, dia selalu melakukan pekerjaannya dengan cadangan. Saat ini, Baisin pasti memiliki energi Aoku di dalam tubuhnya. Bahkan jika kalian semua berhasil menyelamatkannya, Aoku tetap akan membuatnya meledakkan dirinya sendiri hanya dalam sekejap. Aoku mengangguk pelan, ekspresi Heiyu sedikit berubah. Benar saja, memang begitu adanya. Kinyu, konon kau pernah memusnahkan semua kaisar abadi di bawah Kaisar Yu. Namun, aku tidak yakin bahwa bocah kecil sepertimu yang baru naik ke tingkatan beberapa ratus tahun yang lalu akan sekuat itu. Aoku terus menatap Kinyu sepanjang waktu. Untuk berani datang ke bintang gagak hitam, kau pasti memiliki kesadaran akan kematian. Setelah dia selesai, seluruh aura tubuh Aoku mulai meningkat. Fei Fei, Xiao Hei, pria dengan suara serak ini milikku. Kalian berdua urus wanita itu, kata Kinyu dengan suara lantang. Mari kita bertanding dan lihat siapa yang mengalahkan musuh kita duluan. Tentu, Hou Fei dan Heiyu berbicara serempak. Pada saat yang sama, Fatamorgana kera raksasa setinggi beberapa ribu kaki muncul di belakang Hou Fei. Kera raksasa itu tampak melolong ke langit. Tak lama kemudian, Fatamorgana kera raksasa itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, rambut berwarna emas muncul di tubuh Hou Fei dan bibirnya berubah ungu. Bulu-bulu hitam sedingin es langsung muncul di tubuh Heiyu. Setiap helai bulu tampak seperti besi hitam yang berkilauan dengan pancaran logam. Di antara alisnya terdapat sisik bulu hitam. Bentuk pertempuran, Hou Fei dan Heiyu secara bersamaan memasuki wujud bertarung mereka. Salah satu dari mereka memegang tongkat hitam panjang dan yang lainnya memegang tombak hitam panjang. Haha, beberapa junior. Suara serak Aoku dipenuhi dengan rasa jijik. Bai Feng yang berada di udara juga memasang wajah acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan Hou Fei dan Heiyu. Itu karena dia telah menemukan bahwa Hou Fei hanyalah kaisar iblis tingkat 6 dan Heiyu hanyalah kaisar iblis tingkat 5. Bahkan jika mereka adalah binatang suci super, mereka masih agak lebih rendah dibandingkan dirinya. Di kaki Kinyu terpasang celana panjang berwarna biru. Di tubuhnya terdapat kemeja biru yang sangat ketat. Pakaian itu tercipta melalui tahap ke-6 dari energi kekuatan 9 langkah miliknya. Bagi Kinyu saat ini, armor abadi kualitas tertinggi sama sekali tidak berguna. Adapun armor ilahi, dia tidak memilikinya. Hei, pria dengan suara serak, cukup omong kosongmu. Tatapan Kinyu tertuju pada Aoku. Alis Aoku berkerut, bibirnya yang kering dan kasar sedikit terbuka. Aku tidak suka orang lain mengatakan bahwa suaraku serak. Setelah selesai mengatakan itu, sebuah gada berduri raksasa muncul di tangannya. Mengikuti lengkungan, seolah-olah dia berteleportasi, dia tiba di samping Kinyu dalam sekejap. TL, tongkat berduri disebut tongkat bergigi serigala dalam bahasa Cina. Sebuah serangan, ayo. Hou Fei melesat lurus ke langit dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu,
dia dengan berani mengangkat tongkat hitamnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke arah Bai Feng. Adapun Heiyu, dia terbang dengan lintasan aneh dan, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Hou Fei, tiba di belakang Bai Feng dan mulai menyerang. Qin Yu melawan Aoku. Hou Fei dan Heiyu melawan Bai Feng. Pertempuran telah dimulai. Serangan gada berduri Aoku sangat berat. Terlebih lagi, gada berduri ini adalah senjata ilahi. Meskipun hanya senjata ilahi berkualitas rendah, tetapi karena bobotnya yang sangat berat, Aoku memutuskan untuk memilih gada berduri ini sebagai senjatanya dan memberikan pedang panjang ilahi berkualitas menengah lainnya kepada Bai Feng. Menghadapi serangan yang datang dari gada berduri itu, Qin Yu berdiri tanpa bergerak dan menatap tajam gada berduri tersebut. Mencari kematian, Aoku mencibir dalam hatinya. Dia mulai mencurahkan lebih banyak energi elemen iblisnya ke dalam gada berduri itu. Dia ingin membunuh Qin Yu dengan satu pukulan gada. Sosok Qin Yu sedikit bergerak beberapa sentimeter. Tongkat berduri yang semula akan mengenai dada Qin Yu malah mengenai lengan kiri Qin Yu. Pada saat ini, Qin Yu dengan berani menggunakan lengan kirinya seperti penjepit dan menjepit tongkat berduri itu di antara lengan dan tubuhnya. Aoku terkejut bukan main. Serangan gada berduri itu begitu gagah berani, bagaimana mungkin gada itu bisa dengan mudah diredam oleh Qin Yu? Secara logika, Qin Yu seharusnya hancur berkeping-keping. Jika kau tidak memasuki wujud bertarungmu, kau bahkan tidak mampu mematahkan tulangku. Qin Yu mencibir dalam hati. Tangan kanannya, yang menyimpan kekuatan tak terbatas, menghantam ke depan tanpa ampun. Tongkat berduri Aoku masih terjepit. Ia sama sekali tidak mampu menghindar tepat waktu. Pukulan Qin Yu mendarat tepat di dadanya. Terdengar suara tulang patah. Darah berceceran. Aoku terlempar ke belakang. Saat ia terlempar ke belakang, luka-luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, gada berduri itu tiba-tiba mengecil dan terbang kembali ke tangan Aoku. Ledakan. Siluet tongkat yang sangat samar terlihat. Seolah muncul dari neraka, tiba-tiba siluet itu menghantam pinggang Bai Feng. Sosok Bai Feng terlempar dengan cepat ke bawah dan membentur tanah dengan keras. Saat membentur tanah, puluhan retakan besar muncul di permukaan tanah. Seluruh tubuh Bai Feng telah tenggelam jauh ke dalam bawah tanah hingga ke tingkat terbawah. Haha, wanita bodoh. Jika kau tidak memasuki wujud bertarungmu, maka melawanmu, hanya aku saja yang cukup. Teriak Hou Fei dengan puas sambil berkacak pinggang. Jika Kaisar Iblis tingkat 8 Bai Feng tidak memasuki wujud bertarungnya, maka dia tetap bukan tandingan Hou Fei yang menggunakan 9 serangan tongkat yang mengejutkan langit. Lagi pula, Hou Fei yang merupakan Kaisar Iblis tingkat 6 yang menggunakan 9 serangan tongkat yang mengejutkan langit, memiliki kekuatan bertarung yang setara dengan Kaisar Iblis tingkat 8 dalam wujud bertarungnya. Pada pertukaran pertama, Qin Yu dan saudara-saudaranya memiliki dominasi penuh. Boom! Seberkas cahaya putih melesat keluar dari bawah tanah. Cahaya itu segera tiba di samping Aoku. Cahaya putih itu berubah menjadi seorang wanita. Seluruh tubuh wanita itu tertutup bulu berwarna putih. Hanya bagian atas kepalanya yang tertutup lapisan bulu merah. Bai Feng telah memasuki wujud tempur. Namun, Aoku menatap Qin Yu dengan tajam, dan suaranya yang serak terdengar. Aku tidak menyangka kau sekuat ini. Mencoba menghancurkan tubuhku hanya dengan senjata ilahi berkualitas rendah. Dengan kekuatan sekecil itu, bagaimana mungkin ia bisa melakukannya? Kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Kekerasan tulangnya berada pada tingkat yang mendekati artefak ilahi. Bagi sebuah senjata ilahi berkualitas rendah untuk mencoba menembus tubuhnya, itu adalah tugas yang sangat sulit. Tahap ke-6 dari 9 langkah tubuh emas gelap masih belum begitu hebat. Tahap ke-7 akan memungkinkan tubuh seseorang menjadi sebanding dengan senjata ilahi berkualitas rendah. Jika seseorang mencapai tahap ke-8, maka tidak peduli seberapa banyak senjata ilahi berkualitas rendah menyerang, ia tetap tidak akan mampu menembus tubuh. Kekuatannya begitu besar sehingga senjata ilahi berkualitas rendah itu sendiri mungkin akan hancur berkeping-keping. Cek-cek, sisik naga hitam muncul di seluruh tubuh Aoku. Sebuah tanduk hitam muncul di dahinya. 2 sayap berbulu besar muncul di punggungnya. Bersamaan dengan itu, ekor naga tumbuh di panggulnya. Qin Yu, Hou Fei dan Heiyu semuanya tercengang. Bentuk pertempuran macam apa ini? Ketiganya tercengang.
Bahkan bentuk pertempuran klan naga pun tidak memiliki ekor naga. Sedangkan untuk klan burung, ketika mereka memasuki bentuk pertempuran, mereka biasanya juga tidak menumbuhkan sayap. Dari Heiyu hingga Bai Feng, tak satu pun dari wujud pertempuran mereka memiliki sayap. Tubuh Aoku yang sangat tinggi berdiri tegak. Lengannya yang tertutupi sisik naga memegang gada berduri. Sayap berbulunya yang besar bergerak perlahan naik turun. Ekor naganya juga terus-menerus bergoyang. Aura keberanian membuat Qin Yu waspada. Aoku, ketiga bocah ini ternyata punya kemampuan. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cepat dan mengerahkan seluruh kemampuan kita, kata Bai Feng pelan. Aku tahu. Aoku mengangguk. Tiba-tiba, Bai Feng dan Aoku yang telah memasuki wujud bertarung mereka menyerbu Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan kecepatan tinggi. Aturan lama, Aoku menyerbu ke arah Qin Yu sedangkan Bai Feng menyerbu ke arah Hou Fei. Ledakan, 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 ledakan. Dengan dua sayap berbulunya, kecepatan Aoku sangat tinggi. Tongkat berduri miliknya berubah menjadi bayangan kabur. Adapun Qin Yu, dia juga melesat tanpa henti seperti Aoku. Berulang kali, mereka saling bertabrakan dengan mengerikan dan Aoku berulang kali menyemburkan darah dari mulutnya. Matanya juga semakin merah padam. Sialan, bocah ini tidak takut mati. Aoku sekali lagi merasakan area dantiannya dihancurkan oleh tinju Qin Yu. Hanya saja, berkat peredaman yang disebabkan oleh sisik naga, tinju Qin Yu paling-paling hanya mampu mengguncang tulangnya. Lebih jauh lagi, energi padat Aoku telah menghilangkan energi serangan Qin Yu dari area dantiannya. Boom, boom. Qin Yu baru saja menghindari gada berduri itu, tetapi ekor naga itu mendarat di tubuhnya. Qin Yu terlempar mundur beberapa meter. Jika gada berduri itu menyerang dengan kekuatan penuh, ia mampu mematahkan tulangku. Meskipun ekor naga ini tidak mampu mematahkan tulangku, tetapi kekuatannya juga cukup kuat. Qin Yu memasang ekspresi garang di wajahnya. Seharusnya aku sudah membuatnya bingung sekarang. Saatnya menggunakan senjata ilahiku. Pedang ilahi penembus langit. Dengan kekuatan Qin Yu saat ini, dia mampu menunjukkan kekuatan yang sangat besar menggunakan pedang ilahi penembus langit. Bang! Qin Yu dengan paksa menangkis gada berduri itu dengan satu tangan. Dengan bunyi kaca, tulang di lengan kirinya retak. Bang! Bersamaan dengan itu, tinju kanan Qin Yu menghantam perut Aoku. Tiba-tiba, pedang ilahi penembus langit muncul. Qin Yu memegang penembus langit di tangannya, tahap ke-6 dari tubuh emas gelap 9 langkah yang berisi kekuatan dinosaurus yang menakjubkan meledak keluar. Dengan satu tebasan pedang, dia langsung menembus sisik naga dan hampir menembus area dantian jika dia mengulurkannya sedikit lagi. Namun Qin Yu tidak mampu menembusnya. Ekor naga Aoku telah melilit lengan kanan Qin Yu dan menghalanginya untuk menusuk lebih jauh. Mata Aoku menatap Qin Yu dengan tajam. Ia berkata melalui transmisi suara, karena aku sudah tahu kau bersaudara dengan Hou Fei dan Heiyu, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa di alam fana kau telah memperoleh artefak ilahi dari alam Niyang. Bocah, aku tahu kau menyimpan trik ini selama ini. Aku sudah menunggu lama, terlebih lagi. Jiwa Naschenku tidak terletak di dantianku, bahkan jika kau berhasil menembusnya, itu tetap tidak akan berguna.